Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Umi Latifah atau Bu Latifah dalam pelajaran IPA. Masih ingat anak-anak semboyan kita kalau pelajaran IPA? Iya, betul. Kemarin yang sudah saya tuliskan di absensi kalian. IPA, belajar menyenangkan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang penyelidikan IPA. Ini adalah materi pertama kita. Nah, sebelum kita belajar tentang IPA, kita harus tahu dulu apa itu IPA dan apa sih yang ada di dalam IPA itu, sehingga nanti kita bisa belajar dengan baik. Nah, apa sih IPA itu? Nah, apa bidang IPA? Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Dalam menemukan konsep-konsep dalam bidang IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Nah, tahukah kamu biasanya kan di sekitar kita tuh ada tanaman. Tanaman itu, tanaman ini namanya misalkan bougainville. Kok bisa namanya bougainville? Nah, biasanya itu ada sejarahnya. Terus ada langkah-langkahnya atau ada beberapa hal yang membuat si tumbuhan itu namanya menjadi bougainville ya. Nah, kok bisa Bu? Iya, nanti kita pelajari ya. Nah, proses-proses penyelidikan dalam IPA itu ada 3. Yang pertama, ada pengamatan. Yang kedua, membuat referensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Yang pertama, pengamatan adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Contohnya, kita sedang mengamati pertumbuhan biji jagung, misalkan seperti itu. Kalau kita mengamati kan pasti kita perhatikan setiap hari bijinya tumbuh atau tidak. Terus kalau tumbuh dia bertambah panjang atau tidak, ya apakah tumbuh daunnya atau tidak. Nah, itu namanya pengamatan. Kita mengamati setiap hari, kita lihat ya. Terus yang kedua itu membuat inferensi. Nah, inferensi ini merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan saat pengamatan. Ketika pengamatan pasti kita membawa catatan. Oh, pada hari pertama biji jagung ini tumbuh tunas yang sangat kecil. Diukur berapa panjangnya. Terus hari kedua juga begitu, hari ketiga, terus hari yang kesekian, oh ternyata mulai tumbuh daunnya, terlihat daunnya ada berapa? Ada 2. Nah, itu kita mengumpulkan data, habis itu kita kasih penjelasan ya dari data-data tersebut, dikasih penjelasan. Nah, itu namanya membuat inferensi. Terus yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah kita memberi penjelasan tapi dalam bentuk lisan ya maupun tulisan hasil penyelidikan, baik nanti dia itu disertai gambar, grafik biasanya ya, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi jangan lupa kalau dalam mengkomunikasikan gambarnya harus gambar yang asli ya. Jangan diambil dari penyelidikan orang lain atau pengamatan orang lain. Nah, sekarang objek IPA sendiri ada apa saja sih? Objek IPA ini seluruh benda di alam. Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, apa aja benda-benda di alam, baik yang sangat kecil maupun yang sangat besar. Kalau yang sangat kecil itu ada virus dan bakteri seperti yang ada di gambar ini. Nah, bagus kan kelihatannya? Ini sebenarnya ini adalah gambarnya bakteri ya. Tapi ini tidak bisa dilihat dengan mata kita secara biasa. Dia harus menggunakan apa, anak-anak? Iya, betul, menggunakan mikroskop. Nah, yang kedua juga benda-benda alam yang sangat besar. Apa itu? Luar angkasa ini ya, bumi, ada planet-planet yang lainnya, dan ini ada luar angkasa yang begitu luasnya. Nah, itu juga nanti menjadi objek
pembelajaran IPA atau objeknya IPA ya. Nah, nggak kerasa kan? Itu adalah materi kita yang pada pertemuan kali ini. Sangat menyenangkan bukan? Dan sangat mudah bukan? Nah, jangan malu untuk bertanya ya. Kalau kalian mau bertanya, yuk silahkan bertanya aja. Nah, nanti kalian bisa bertanya-tanya. Dan jangan lupa di akhir ini nanti juga ada latihan soal atau pertanyaan seputar apa yang sudah saya sampaikan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku.